Shalom. Untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Senin 8 September 2025 tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Di dalam bahasa Batak disebut demikian. Alai nunga madok ro ujui tu portibion panondang nasitongi namanodangi nasajolma. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mayoritas orang di dunia ini pastilah benci dengan kegelapan. Itu sebabnya jikalau ada kegelapan, acap kali orang langsung dengan cepat mencari sumber terang, menyalakan korek, menyalakan lilin, atau mencari lampu emergensi, atau sekarang ini mengambil senter di handphone, dan lain sebagainya. Karena kegelapan pastilah membuat kita khawatir, takut, dan kehilangan arah. Maka terang itu sangat berfungsi dalam kehidupan kita. Dan terang itu memang kehidupan. Kita mengingat pada awal sekali penciptaan sebelum segala sesuatu terjadi. Yang pertama sekali disebutkan Allah menjadikan terang. Itu menjadi awal kehidupan di tengah-tengah dunia yang telah diciptakannya ini. Dan terang itu berguna untuk membantu pertumbuhan atau kehidupan setiap umat, setiap insan, setiap ciptaan Tuhan. Sedemikian pentinglah terang itu dalam kehidupan kita. Di dalam Perjanjian Baru oleh Yohanes diperkenalkan bahwa terang itu adalah Yesus Kristus. Firman yang telah menjadi daging itu. Itulah terang yang sesungguhnya. Kenapa ada istilah terang yang sesungguhnya? Karena dalam keadaan lama, tanpa ada nubuatan, tanpa ada pemberitaan, orang-orang pada saat itu benar-benar menantikan Allah berfirman atau bersuara atau bernubuat atas kehidupan mereka. Di tengah-tengah penantian itu Yohanes hadir. Dan tidak sedikit dari mereka yang menganggap bahwa Yohanes itu adalah nabi, dia adalah terang yang membawa kehidupan bagi mereka. Namun Yohanes dengan penuh kejujuran mengaku bahwa bukan dia terang itu. Terang yang sesungguhnya yang akan menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ini menunjuk kepada firman yang telah menjadi daging itu, yaitu Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristuslah terang yang sesungguhnya, yang bisa menerangi setiap orang. Tuhan Yesus Kristus itu disebut terang yang sesungguhnya karena dialah yang menjadi sumber kehidupan, sekaligus penuntun, sekaligus penjaga dan penyelamat bagi kita semuanya. Maka respon kita terhadap kedatangan sang terang yang sesungguhnya itu adalah sambutlah sang terang itu di dalam kehidupan. Menerima sang terang itu dalam kehidupan kita otomatis harusnya akan menerangi hidup kita, membuat segala hal yang berbau kegelapan itu benar-benar dilenyapkan dari kehidupan kita. Ketika kita menyambut sang terang yang sesungguhnya itu, maka segala kejahatan, segala hal-hal yang penuh dengan kegelapan harusnya lenyap dari kehidupan kita. Dan demikian kita akan dapat menjadi terang bagi dunia ini. Layaknya bulan yang menerima cahaya dari matahari. Cahaya bulan itu bukan dari dirinya sendiri tapi dari matahari. Selama dia menghadap kepada matahari,
maka dia akan memantulkan cahaya yang terang bagi dunia atau bagi bumi ini. Sebaliknya ketika dia benar-benar tidak bertemu berhadapan dengan matahari, maka hanya kegelapan yang dihasilkan. Demikian pun kita manusia. Kita akan senantiasa dapat menjadi terang bagi dunia ini saat kita terus menghadap kepada Sang Terang yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus. Teruslah menghadap kepada Sang Terang itu supaya kehidupanmu memancarkan terang bagi seisi dunia ini. Memancarkan terang artinya menunjukkan kebenaran, kesetiaan, dan hal-hal yang baik yang bersesuaian dengan kehendak Tuhan. Itulah yang akan terpancar dari setiap tatapan mata kita, dari setiap interaksi, perkataan, isi hati, pikiran, dan segala perbuatan kita. Terimalah Yesus Kristus menjadi terang dalam kehidupanmu yang menerangi hidupmu, dan sekaligus jadilah terang bagi dunia ini, membawa cahaya yang menghalau, melenyapkan segala kegelapan, kejahatan di tengah-tengah dunia ini. Terimalah Yesus Sang Terang itu dan jadilah terang. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami telah menerima Sang Terang yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus, yang menerangi hati, jiwa, dan kehidupan kami. Kiranya segala hal yang penuh dengan kegelapan dan kejahatan dapat serta dilenyapkan oleh Sang Terang itu dari hidup kami. Sehingga yang ada hanya cahaya yang kami terima daripada Sang Terang itu, yang juga akan kami pantulkan bagi dunia ini. Ya Tuhan, biarlah kami terus dapat memancarkan cahaya-Mu bagi dunia ini. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.